siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ayub 19 dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Ayub 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-29. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan yang akan kita baca. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk pertolongan dan perlindunganmu atas hidup kami. Sampai hari ini kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesempatan bahwa kami boleh melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi kami untuk kami mengerti apa yang kami baca, dan kami dibukakan pengertian dengan hikmat-Mu untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami, sebagai contoh dalam kehidupan Ayub. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oke, puji Tuhan. Terambil dari Ayub yang 19, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29, yang berkata demikian. Ayub yakin bahwa Allah akan memihak kepadanya. Tetapi Ayub menjawab, "Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kamu tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak, kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap. Dan seperti pohon, harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Dan aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulang-tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku.
Kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya, takutlah kepada pedang. Karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Amin. Sungguh apa yang Ayub alami adalah hal-hal yang luar biasa berat. Pada saat dia diizinkan oleh Allah masuk dalam pergumulan, anak-anaknya meninggal, 10 anaknya meninggal. Kemudian harta bendanya dicuri, dirampok, dirampas. Segala hal yang dia miliki, kekayaannya itu hilang dalam sekejap. Bahkan istrinya pun menghina dia dan teman-temannya mengejek dia, menghakimi dia, menuntut, bahkan mengatakan bahwa ini semua karena kesalahannya, kesombongannya. Banyak hal-hal negatif yang Ayub alami dalam hidupnya. Namun satu hal, Tuhan mengizinkan untuk memproses kehidupan Ayub. Orang yang setia tetap diproses untuk memurnikan imannya. Di sini saat awal mungkin Ayub akan merasa marah, kecewa, tapi kita tidak tahu sejauh mana kemarahan Ayub. Hanya satu hal, sebagai manusia tidak akan pernah lepas. Dia pernah juga menuntut, dia pernah marah, dia pernah kecewa, dia sedih, dia merasa ditinggalkan. Tidak ada seorang pun yang merasakan senang saat ditinggalkan, bahkan difitnah. Tapi ini semua dijalani oleh Ayub. Di dalam ayat yang ke-19 ini, pasal 19 ini dikatakan bagaimana dia beriman untuk tetap memperkatakan, dia sadar bahwa dia ditinggalkan oleh istrinya, teman-temannya, saudara-saudaranya, bahkan diejek, dihina. Dia kembalikan, bangkitkan imannya untuk tetap percaya bahwa pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Pembelaan itu datangnya daripada Tuhan, sehingga dia akan mengatakan di dalam ayatnya yang ke-25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Jadi Ayub menyadari dalam sakitnya, dalam kesusahan, kesedihan dan dukanya, dia boleh tetap percaya bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan tetap akan menolong hidupnya. Bagaimana dengan kita? Saat masalah, pencobaan, pergumulan, tekanan, sakit penyakit, atau bahkan kita difitnah, ditinggalkan, dihina, masih tetapkah kita membangkitkan iman kita dan melihat pertolonganku hanya datangnya daripada Tuhan? Sejauh mana perkataan iman itu muncul dalam hati kita untuk tetap bersyukur dan mengakui hanya Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Biar kita belajar melalui peristiwa Ayub untuk tetap bangkit dan mengarahkan diri kita melihat kepada Allah yang hidup. Bangkitkan iman kita untuk tetap memperkatakan hal yang baik
Engkau Tuhan pembelaku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam ini. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan, untuk mengarahkan hati kami bukan pada masalah, tapi pada iman bahwa di atas segalanya Tuhan sanggup menolong kami, melepaskan kami dari tekanan, masalah, pergumulan, bahkan saat kami ditinggalkan sekalipun Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, menemani kami. Bangkitkan iman kami, ampuni kami kalau kami sudah menggerutu, kecewa, bahkan putus asa. Tapi satu hal, biarlah kami boleh belajar untuk bangkit dari keterpurukan kami untuk melihat dan mengakui hanya Tuhan penolongku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bila kita tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang sanggup menolong hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai pada pembacaan berikut. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.